Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas audio kita. Nah, jadi ini akan menjadi pembahasan yang sebenarnya sudah ada video-videonya selama ini ya, bagaimana dalam menggunakan plugin-pluginnya, bagaimana dalam memaksimalkan mixing masteringnya gitu. Nah, tapi di sini aku akan merangkum lagi beberapa tips atau trik yang mungkin bisa kalian terapkan, bisa kalian jadikan referensi untuk meningkatkan kualitas audio kalian. Langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah ada project cover yang kemarin aku kerjakan sama bandku itu The Gurau. Kalian bisa nonton hasilnya teman-teman ya. Ini lagunya sampel seperti ini. Kau khawatir sebab dia sanggup. 1, 2, 3, 4. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasihnya, dan seterusnya. Nah kayak gitu ya teman-teman, kalian bisa cek videonya untuk kualitasnya seperti apa. Nah kalian bisa cek videonya, sudah tayang, sudah rilis teman-teman ya. Cover sekali lagi lagunya GPCC Worship gitu. Nah oke teman-teman, poin yang pertama untuk meningkatkan kualitas audio itu bagaimana. Sebelumnya spoiler, nanti di poin terakhir itu sesuatu yang spesial, wis teman-teman gitu ya. Poin yang pertama yaitu adalah saturation. Gunakan saturation teman-teman. Nah contoh saturation, misalkan di sini aku akan praktekkan di vokal teman-teman ya. kau khawatir sebab dia sanggup. Nah saturation di sini aku menggunakan yang pertama ada dari NLS atau produknya Wave teman-teman. Kau khawatir sebab dia sanggup. Untuk penjelasan tentang saturate, tentang saturation, tentang coloring itu sebenarnya sudah ada videonya, kalian bisa tonton fullnya sebenarnya cara kerjanya seperti apa. Tapi intinya secara gampangnya ya, saturation ini hanya pasang plugin, kemudian biasanya ada knob drive atau ada knob Saturn atau ada knob, ya pokoknya intinya gainnya lah gitu Kau teman-teman ya. khawatir sebab dia sanggup. Kalau kita over, sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat. kerasa ya langsung jadi tambah cempreng karena memang aku pilih yang Nivo. Nivo ini karakternya memang lebih bright teman-teman. Jadi ketika ini terlalu over, Kau khawatir cempreng sebab banget. dia sanggup. Nah ini biar kalian tahu bedanya ya. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Beda dengan Spike. Spike ini lebih warm, tapi dia kayak karakternya lebih ke vintage gitu. Kau khawatir sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi setiap saturasi, setiap saturate itu biasanya memiliki karakternya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing, membuat lebih warm, membuat lebih bright, atau membuat lebih mid, atau membuat lebih nendang, atau membuat lebih tebel. Nah itu masing-masing ada fungsinya dan ada karakternya. Kalian bisa coba-coba, bisa otak-atik. Intinya adalah saturation teman-teman. Nah yang kedua, di sini aku menggunakan SSL X-Saturator. Kau khawatir sebab dia sanggup. Nah, pasti ada drive-nya. Intinya begitulah teman-teman ya, pasti ada Kau drive-nya. khawatir sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Nah sekarang kita matikan saturation-nya. Dua-duanya kita matikan nih. Kau khawatir sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Sekarang kita Dia nyalakan. kuat dan penuh kuasa, Ya kan? bersorak-sorai karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia.
sekarang. Kau khawatir sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seberpengaruh itu penggunaan saturation ini gitu teman-teman. Jadi makanya aku suka sekali menggunakan beberapa saturation, bahkan dalam satu track itu tidak hanya 1 atau 2, bisa 3, bisa 4 kayak gitu. Nah, misalkan nih di drum itu kan, nah di drum misalkan ya, nah sama, hanya aku kasih analis juga, drum, bass, percussion dalam satu grup. Ini kalau mati, ini kalau nyala. Mati, nyala. Nah, lihat teman-teman, bedanya seperti itu dalam penggunaan saturation. Mungkin Mas nggak kerasa, Mas nggak kedengeran bedanya apa sih gitu. Iya, ini sangat-sangat tipis sekali dan kalian harus betul-betul detail. Kalian harus benar-benar mencari tahu, kalian harus benar-benar ngulik tentang si saturation ini. Tapi ini nyata teman-teman ya, nyata. Bahkan aku pernah membuat satu video yang membuktikan cara kerja saturation itu bisa dilihat secara visual. Jadi aku tampilin grafiknya, grafik EQ-nya, perbedaan signal dengan menggunakan saturation dengan yang tidak menggunakan saturation. Nah, kalian bisa tonton video tersebut untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang berubah ketika menggunakan saturation gitu ya teman-teman. Intinya adalah ini bisa menjadi salah satu hal yang meningkatkan kualitas audio kalian sesuai dengan judul kita ya. Oke, yang kedua kemudian teman-teman setelah penggunaan saturation yaitu adalah penggunaan kompresor. Kompresor di sini spesifik aku bilang adalah kompresor yang memang memberikan saturasi lagi, saturasi memberikan coloring lagi. Jadi hampir sama fungsinya seperti si plugin saturation tadi, cuman ini ada di kompresor. Nah, jadi kompresor itu ada yang memang kompresor memberikan coloring kan, ada yang memang kompresor memberikan karakter atau warna suara tersendiri. Beda dengan kompresor yang memang transparan, maka dia hanya mengkompres saja tanpa memberikan karakter tertentu. Tapi ada beberapa kompresor, jenis kompresor yang memang dia memberikan coloring. Nah, salah satu contohnya kalian bisa pakai fat kompresor. Yang jelas-jelas itu memang fat kompresor itu terkenal dengan ciri khas coloringnya yang sangat-sangat kental gitu teman-teman ya. Sekali lagi video tentang jenis-jenis kompresor dan perbedaannya masing-masing karakternya sudah ada. Kalian bisa tonton videoku yang membahas tentang jenis-jenis kompresor tersebut. Nah, di sini aku akan mau tunjukkan salah satu fat kompresor yang aku pakai lagi-lagi di vokal, karena menurutku vokal ini menjadi salah satu tempat yang paling banyak untuk mengcoloring, paling banyak untuk mensaturate gitu teman-teman. Nah, ini yaitu Puig Child dari Wave lagi teman-teman ya, Puig Child. Kau khawatir kerjanya sebab sedikit dia saja. sanggup. Kau khawatir sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Cara kerjanya sama seperti kompresor pada umumnya saja, cuman di sini dia bertugas bukan untuk mengompres audio, bukan untuk menekan saja, tapi lebih ke memberikan karakternya. Jadi si Puig Child ini memiliki karakter tertentu. Kalau kalian nanti menggunakan kompresor jenis lain, tipe lain, itu nanti juga akan memberikan warna tersendiri. Misalkan kalian pasang LE2A atau kalian pasang 76 gitu kan, atau kalian pasang seperti misalkan 3A. Nah, itu akan memberikan karakternya masing-masing yang memang setiap plugin tersebut itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Tube kompresor, fat kompresor itu salah satu kompresor yang jenis-jenis kompresor yang memberikan coloring gitu teman-teman ya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa. Ini nyala. Bersorak-sorai karena kasihnya telah datang melawat kita.
bagi dia. Nah, sekarang ini kan tadi kita praktekkan nih. Kita praktekkan si kompresor dengan saturationnya. Nah, sekarang kita mau bandingkan ketika semuanya kita matikan. Nah, ini semua prosesnya mati, kompresor dan saturationnya mati. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia. Sekarang nyanyikan Beda ya, teman-teman. kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Jadi dengan gain yang sama, bukan terus bertambah keras ya teman-teman, enggak, tapi dengan gain yang sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia tapi kuat. memberikan sebuah karakter tertentu, entah itu jadi tambah tebel, frekuensinya tambah padat, kemudian ada tone harmonik yang muncul di situ. Intinya adalah coloring. Itu cara kedua untuk meningkatkan kualitas audio kalian. Jadi ketika kalian kombinasi antara saturation dengan kompresor yang memang kompresor untuk coloring, itu jos banget teman-teman. Gitu ya, intinya adalah coloring atau saturasi gitu. Nah, kemudian poin yang ketiga teman-teman untuk meningkatkan kualitas audio kita yaitu adalah alat dan bahan. Nah, alat itu apa? Misalkan ya kembali lagi mikrofon, perkabelan teman-teman ya. Jadi jangan lagi kalian sepelekan hal-hal kecil seperti kabel, konektor. Kemudian kalau sound card ya kita bisa bilang preamp-nya. Nah, setiap sound card itu kan ada preamp-nya masing-masing. Itulah yang membedakan sound card harga sekian dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Itu salah satunya ada di perbedaan preamp-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi preamp sangat berpengaruh, alat sangat berpengaruh teman-teman. Betul, kita bisa berkarya dengan alat apapun yang kita punya. Tapi kita juga tidak munafik, kita tidak memungkiri bahwa alat itu berpengaruh. Jenis mikrofon, harganya berapa, kan gitu teman-teman. Beda mikrofon misalkan merek A gitu ya, yang dulu aku pernah punya harganya 200.000 dengan yang harganya 3 juta, ya beda kualitasnya. Itu kan mikrofon dengan yang harga 5 juta dengan yang 10 juta tentu berbeda. Kabel juga begitu. Kabel ini adalah salah satu jaringan utama dalam sebuah audio. Konektor kabel itu menjadi satu kesatuan. Dia adalah jalur nadi teman-teman untuk menghantarkan signal kita. Maka kita tidak bisa remehkan kabel yang low noise. Semakin mahal biasanya ya semakin low noise, semakin tidak bernoise. Gainnya aman, signalnya aman. Tapi semakin kabel-kabel yang abal-abal biasanya noise-nya kenceng gitu kan. Terjadi pengurangan gain signalnya itu signifikan gitu kan. Yang harusnya keras begitu nyampe ke sound card mengecil gitu. Nah, itu adalah peran dari kabel dan konektor. Jadi alat ini sangat-sangat krusial teman-teman ya. Perhatikan itu. Nah, kemudian poin yang terakhir yang aku bilang tadi sangat penting, yang bisa meningkatkan kualitas audio kalian adalah sumber suaranya. Ya, teman-teman, sumber suara. Sumber suara ini kalau kita bilang ya bisa manusianya, bisa alatnya. Contoh misalkan vokalis. Ya, vokalis tadi oke lah mikrofon itu alat, tapi orangnya itu kan juga termasuk sumber suaranya. Jadi kalau kita mau dapatkan suara vokal seperti ini, sekarang nyanyikan kebesarannya, dengan pecah suara seperti ini, harmoni vokal dengan power yang sangat-sangat powerful sesuai dengan tema lagunya, ya tentu vokalisnya memang orang yang mengerti tentang dunia menyanyi. Dia bisa menyanyi, dia berlatih bernyanyi gitu. Jadi tidak bisa kita memaksakan orang yang tidak bisa nyanyi, bahkan fals, temponya nggak karuan, kita paksakan untuk jadi bagus, nggak bisa teman-teman. Jadi ya sekali lagi, engineer atau mixing itu bukan sulap, bukan bermain magic, bukan bermain sihir. Yang jelek menjadi bagus tidak bisa teman-teman. Ya jelek tetap akan jelek. Bisa tidak
dituning bisa tidak diedit bisa. Tapi yang namanya kualitas ya kalian tahulah mana kualitas yang biasa saja, kualitas yang agak baik, kualitas yang sangat baik. Nah kalian kan bisa menilai sendiri. Jadi nggak bisa, misalkan aku nyanyi nih, ya tidak akan menjadi kualitas yang terbaik teman-teman, karena aku nggak bisa nyanyi basicnya. Aku basicnya bermain piano kan gitu. Jadi mau diedit seperti apapun, ya aku tetap tidak akan bagus ketika aku menjadi vokalis. Contohnya seperti itu teman-teman, itu vokal. Terus contoh lagi, satu lagi misalkan drum. Nah mungkin alatnya bagus ya, drumnya bagus, mikrofonnya bagus, ruangannya proper, tapi pemainnya tidak bagus. Temponya lari-lari, tone-nya tidak jelas, pukulannya nggak beraturan. Dalam arti nggak beraturan itu tadi tidak punya tone yang jelas, tidak punya karakter pukulan yang jelas, ya tetap tidak akan bagus hasilnya. Atau sebaliknya, permainannya keren, permainannya jago, tapi ruangannya tidak proper, tidak di treatment, menggema, atau mikrofonnya tidak proper, atau drumnya sekalipun tidak proper, ya sound yang didapatkan juga tidak akan maksimal. Makanya semua yang berkaitan dengan sumber suara itu harus saling mendukung, saling mensupport. Tidak bisa oke, skillnya bagus, alatnya kurang bagus, atau pluginnya bagus-bagus sesuai poin 1 dan 2 tadi, saturation banyak, kompresor banyak, kita pakai semuanya pluk 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 gitu kan, satu track 10 saturasi, tapi sumber suaranya direkam dengan mikrofon yang kurang proper, vokalisnya juga tidak proper, atau drummernya kurang proper, gitarnya tidak sehat, kabelnya tidak sehat, ya sama saja poin 1 dan 2 tadi sia-sia teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi semuanya harus saling mendukung. Itu kalau kalian betul-betul mau meningkatkan kualitas audio kalian. Aku tahu ini pasti akan menjadi pro kontra. Kalian pasti banyak yang tidak setuju dengan statement-statementku ini, tapi ya terserah, silahkan. Kalian yang bisa menilai sendiri, kalian bisa cobain sendiri dan rasakan sendiri bedanya dari keempat poin, kurang lebih 4 atau 5 poin yang aku sampaikan tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi segini aja videonya tentang cara meningkatkan kualitas audio kalian supaya bisa lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.